Puji nama Tuhan, sebab Ia begitu baik bagi kita semua. Kita bersama-sama terus merasakan penyertaan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 18 Januari tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Mari satu dalam doa. Kami selalu bersyukur padamu Tuhan, karena dengan bersyukur itulah yang indah di hadapan Allah. Terima kasih Engkau tetap menyertai kami, dan kami rindu ingin memahami firman-Mu, kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 19 di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka, dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan, dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya kepada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya
Pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini, seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan, karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotonya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap orang banyak, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataan. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita berada dalam tema saudara, sampaikanlah peringatan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tidak mudah untuk menjadi seorang pemberita. Jika berita yang disampaikan adalah berita sukacita, maka dengan mudah kita menyampaikannya. Sebaliknya, jika itu tidak mudah untuk menyampaikan berita duka atau penghukuman. Nah, dalam bacaan kita, Nabi merupakan seseorang yang dipilih dan diutus untuk menyampaikan kabar dari Tuhan. Entah berita sukacita atau penghukuman bagi suatu bangsa. Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar penghukuman bagi umat yang hidup tidak taat kepada Tuhan. Ia membeberkan berbagai dosa mereka yang sering mereka lakukan di hadapan Tuhan. Salah satunya adalah dosa penyembahan berhala. Yeremia mengumandangkan kabar dengan berseru, "Wahai raja-raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan," sehingga Israel dan Yerusalem mengetahui bahwa Dialah Tuhan semesta alam yang sanggup melakukan apapun yang telah Ia sampaikan. Tidak hanya dosa mereka, tetapi Yeremia menyampaikan tentang penghukuman Tuhan. Saudara-saudaraku, sekalipun Yeremia adalah seorang nabi, tetapi secara manusiawi tidaklah mudah memberitakan penghukuman bagi suatu bangsa yang bebal. Meski demikian, saudara, Yeremia tetap menyambut perintah itu dan pergi menyampaikannya tentang perintah Tuhan. Ya, sebagai orang beriman, kita juga adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyampaikan teguran dan mengingatkan orang-orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tugas ini memang tidak mudah. Tugas ini berat, tetapi salah satu panggilan mengasihi sesama adalah dengan menegur mereka yang sedang hidup berkancang dalam dosa. Nah, saudaraku, kita ingin semua orang berbalik kepadanya, bukan? Karena itu, sampaikanlah peringatan Tuhan dengan baik, sehingga banyak orang menyambutnya dan hidup dalam sukacita Tuhan. Amin.
Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, meteraikanlah di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau Tuhan terus memberkati untuk perjalanan hidup kami. Dan kami tahu kasih-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami. Engkau Tuhan telah menolong kami dalam menghadapi kehidupan sampai di hari yang ke-18 tahun 2024. Lanjutkanlah pemeliharaanmu bagi kami. Dalam kesempatan ini, kami berserah diri mohon Tuhan memberkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Kiranya kami boleh lakukan semuanya dengan baik. Berkat, kasih, anugerah dari Tuhan akan terus nyata bagi kami. Dan Engkau memberkati semua orang tua kami. Dalam usia indah mereka terus beria-ria dalam Kristus. Engkau juga memberkati untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Engkau kuatkan dan sembuhkan. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang berada dalam berbagai macam tantangan, pergumulan, beban-beban hidup mereka rasakan. Topanglah mereka Tuhan, agar mereka kuat. Engkau mengangkat beban-beban kami, meringankan, agar kami selalu menyaksikan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati setiap sukacita kami, biarlah semuanya sempurna dalam kasih Tuhan. Engkau memberkati untuk para pelayan-Mu yang tentu melayani dengan baik, biar mereka terus mengerjakan pelayanan itu dan mengagungkan Tuhan, serta jemaat-Mu banyak yang hidup dalam iman yang kuat. Engkau berkati bangsa kami, biar pemerintah kami selalu menegakkan kebenaran Tuhan. Jaga, sayangi, dan kuatkan kami. Mampukan kami melewati hari-hari hidup kami dengan baik, dan ampuni dosa, kesalahan yang kami lakukan, yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami. Semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Puji nama Tuhan, karena kita semua selalu mendengarkan firman ini. Tetap teguh, tetap semangat. Mari wujudkan firman-Nya dengan baik. Kasih Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.